Ya, baru-baru ini itu ada beberapa media ya dan juga video-video yang mengabarkan bahwasannya akan ada penghapusan terhadap DC lapangan. Nah, apakah kabar ini benar adanya ya? Yuk mari kita bahas ya guys ya. Jadi, saya coba cari tahu soal berita ini ya dan ternyata benar berita ini itu hoax ya guys ya. Karena sampai video ini dibuat itu nggak ada POJK resmi yang mengatakan bahwasannya aktivitas DC lapangan akan dihapus ya. Yang ada itu cuman pendapat-pendapat aja ya guys ya. Bukan POJK resminya. Jadi memang media-media seperti itu membuat judul bahwa DC lapangan dihapus itu semata-mata supaya teman-teman ngeklik beritanya ya. Dan juga semata-mata supaya teman-teman itu tonton videonya sampai akhir. Tapi pada dasarnya nggak ada perubahan sama sekali terhadap aktivitas DC lapangan ini. Ya, sebelumnya juga ada berita tentang udah banyak oknum DC lapangan yang meresahkan nasabah pinjol ya, yang sebar data lah ya, yang membawa ke ranah hukum lah dan sebagainya. Nah, untuk DC seperti itu, mereka bukan dihapuskan ya guys ya. Mereka itu hanya didenda dan perusahaan yang menaungi mereka juga didenda. Oke, dapat poinnya ya guys ya. Jadi untuk ke depan, DC lapangan itu tetap ada, tapi mungkin oknum DC-nya aja yang akan berkurang karena denda yang diberikan kepada oknum DC lapangan ini tentunya akan semakin berat. Ya, justru ini akan sangat menguntungkan kita sebagai nasabah pinjol. Ya, karena tentunya akan jauh lebih sedikit oknum DC lapangan yang tersisa saat ini. Jadi mulai sekarang ini ya, kalau teman-teman itu ada yang diisengin dengan oknum DC lapangan, sebaiknya kalian langsung laporkan aja perilaku mereka ke pinjolnya atau langsung ke OJK-nya guys ya. Jadi dengan demikian makin banyak DC lapangan pinjol yang kena denda dan sanksi ya. Sehingga mereka kedepannya itu bisa bekerja dengan benar dan gak merugikan orang lain lagi ya. Dan kemudian mungkin kalian nanya, Bang, kenapa sih pinjol harus ada DC lapangannya? Kalau kalian bertanya seperti ini, tentu jawabannya jelas ya. Karena uang yang ada di pinjol itu sebenarnya sama kayak uang yang ada di bank ya. Jadi kalau di bank kan uang orang yang ditabung ya, kemudian sebagiannya itu dipinjamkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan uang ya. Begitu juga dengan uang di pinjol guys. Uang dipinjol itu rata-rata adalah uang investasi orang yang juga oleh si pinjol ini itu diputar dan dipinjamkan kembali kepada orang lain. Nah, bunganya itulah yang menjadi keuntungan mereka. Ya, jadi otomatis kalau tidak ada DC lapangan, maka sebenarnya mereka akan mengalami kerugian karena tidak mendapatkan kembali pinjaman yang udah mereka berikan kepada kalian guys. Oke, paham ya guys ya? Makanya kalau sekarang itu semua bank itu bahkan udah ada DC lapangannya ya. Tapi untuk pinjol sampai video ini dibuat itu belum semua pinjol memiliki DC lapangan ya. Kayak EasyCash, ada Kami ya, itu sampai sekarang belum ada DC lapangannya ya guys ya. Oke, paham ya kenapa DC lapangannya itu begitu penting untuk mereka. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini ya, buat teman-teman yang butuh informasi seputar pinjaman online dan paylater, kalian bisa kunjungi aja channel Alpha Story ini ya. Kemudian kalian tinggal klik aja di bagian playlist, karena di bagian playlist ini saya udah membuatkan video berdasarkan kategorinya masing-masing ya. Kalau kalian butuh informasi seputar perbankan, di sini saya udah banyak membuat video seputar pinjaman online dari perbankan ya. Misalnya MyBank, Jenius, BSI, BCA, Mandiri dan sebagainya. Begitu juga dengan pinjaman online dari P2P ya, kayak ada Kami, Uku, Bantu Saku, Uatas, EasyCash dan sebagainya. Oke, demikian aja video pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.